teman-teman, ketemu lagi di program Triple C, Cerdik Cari Cuan. Dan kali ini kita akan membahas 5 berita pasar modal yang sedang up to date. Dan kali ini saya ditemani oleh Ahmad Fahmi. Ya, Ahmad Fahmi. Beliau mahasiswa VIA yang juga seorang investor pasar modal. Jadi kali ini kita ada edisi yang sedikit berbeda karena biasanya kita hanya menghadirkan analis, tapi kali ini kita juga menghadirkan teman-teman mahasiswa yang juga menjadi investor pasar modal. Mas Fahmi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, gimana fotonya, red or green? Ya kebetulan alhamdulillah karena sekarang mengikuti IHSG mungkin Pak ya. Naik ya? Lagi naik ya, mengikutilah sedikit-sedikit. Oke. Dan teman-teman, acara ini masih didukung oleh Javanat. Dan juga kita, Javanat ini merupakan camilan low kolesterol. Jadi camilan sehat, Mas. Oh iya? Sekarang kita juga didukung juga oleh ini nih di depan kita ini. Jadi ada produk dari Samhuket gitu ya. Samhuket. Samhuket ya, dari Samhuket ya. Nah, ini produknya banyak ya, ada kopi dan juga ada green tea, taro dan sebagainya gitu ya. Lengkap berarti Pak ya? Ya, ini outletnya harganya terjangkau dan produknya juga banyak disukai oleh anak-anak muda. Gitu ya. Oke, Mas Fahmi, kita mulai aja ya. Aku akan baca berita pertama kita. Aku ambil dari marketbusiness.com. Jadi disebutkan bahwa indeks saham Royal Tebar Dividen alias IDX High Dividend 20 atau IDX HIDIV 20 perlahan menunjukkan kinerja yang menanjak seiring dengan momen tebaran dividen oleh konstituennya. Emiten yang berbaris menebar dividen itu seperti PT Astra International atau ASI hingga PT AKR Korporindo atau AKRA. Nah, ini Mas Fahmi, ini kan salah satu apa ya? Pembagian ya di bursa kita. Jadi ada yang IDX LQ45 dan bagi teman-teman penyuka dividen, bursa itu mengelompokkan ada 20 emiten yang memberi dividen tinggi atau IDX High Dividend. Nah, sekarang itu ini ada kabar menarik. Jadi IDX High Dividend ini mencatatkan penguatan 2,2% pada perdagangan akhir pekan lalu. Jadi rata-rata penghuninya itu naik semua, Mas. Nah, ini kalau kamu sebagai investor melihatnya gimana? Mungkin sebagai investor ya, ini kan balik lagi terkait halnya kita niat investasi itu untuk jangka panjang kah atau jangka pendek. Mungkin untuk yang jangka panjang terlebih dahulu ini sangat-sangat menjanjikan Pak ya, kalau misalnya kita masuk pada saham-saham yang tergolong di high dividend 20 ini. Mungkin ada di AKRA atau mungkin yang baru-baru ini ya, ada juga Astra gitu ya. Nah, itu sangat-sangat bisa, tapi asalkan orang-orang investor ini mengetahui kapan cum date-nya, kapan ex date-nya, dan juga recording date-nya, sehingga bisa tercatatkan lah di pencatatan di perusahaan tersebut agar bisa mendapatkan dividen yang kita harapkan seperti itu Pak. Gitu ya. Jadi bagi teman-teman investor yang dia misalnya mengincar dividen, dia bisa membeli ya, bisa membeli para penghuni IDX High Dividend 20 ini. Betul. Nah, kalau kita lihat juga memang sekarang itu dalam sepekan dia sudah naik, 2 pekan lalu ya, dia sudah naik 2,2% dan sebelumnya juga sudah naik 7,45% gitu ya. Jadi ini kabar baik ya bagi sangat-sangat baik ini teman-teman investor. Sehingga siapa tahu mereka punya portofolio di situ dan sekarang kan juga musimnya bagi-bagi dividen ya. Betul. Jadi, bulan Mei ini banyak banget Pak. Juni, Juli ini adalah musim-musim bagi-bagi dividen, termasuk yang tadi penghuni Astra. Oke, kita lanjut ke berita nomor 2. Jadi nomor 2 aku punya berita menarik nih dari masih soal dividen. Jadi dari Emiten News, kantongi restu BEF siap guyur saham bonus 934,18 juta lembar saham. Diambil dari Emiten News, Estika Tiara atau kodenya BEF bersiap mendistribusikan saham bonus senilai 63,52 miliar
itu setara dengan 934.188.007 saham seri B. Penggelontoran saham bonus tersebut dibalut dengan nilai nominal 68 lembar per lembar saham. Pembagian saham bonus dari kapitalisasi sebagian dari tambahan modal disetor dengan rasio 100:13. Artinya setiap pemilik 100 saham lawas akan mendapatkan ganjaran 13 saham bonus. Nah, ini juga sama. Ya, jadi bagi teman-teman yang punya saham BIF, kalau dia punya 1 lot, maka dia akan mendapatkan 13 lembar saham. Jadi kalau dia punya 100 slot tinggal dikalikan aja, berarti punya 100 slot berarti dia 13 slot 13 slot gitu. Sebenarnya ini apa ya Pak ya, pembagian dividen dengan cara yang berbeda mungkin ya. Karena ini kan mendapatkan bonus dari saham seri B ini yang dari BIF ini. Untuk teman-teman kalau semisal pengen mendapatkannya juga tadi sama, kumdetnya itu tetap dipastikan. Ya harus beli sebelum kumdet lah ya. Betul. Sebelum kumdet itu. Tadi juga saya baru baca ini langsung beli Pak itu Pak. Supaya pas kumdet ini pas ini ya. Kumdetnya kapan sih? Aku malah belum tahu tadi kumdetnya kapan itu. Kumdetnya ini 27. Tuh ada di tanggal 26 Pak. Jadi masih berapa hari lagi ya? Masih ada 7 hari. Kamis ya? Ya. Kamis besok kalau nggak salah itu 26 itu 26 itu masih Senin depan ya. Jadi teman-teman masih bisa berburu ya sepekan ini ya, apalagi ini kan nggak ada libur ya. Jadi bursa buka sampai Jumat gitu ya. Jumat. Jadi teman-teman yang mau mengkoleksi saham tersebut bisa, yang ingin mendapatkan saham bonus kan lumayan ya. Jadi kalau misalnya beli 1 lot dapat 13, kalau beli 10 lot berarti dapat 13 kali 10, 130 lembar gitu kan ya. Jadi 1,3 lot ya, lumayan ya. Lumayan gitu ya. Oke, Mas Fahmi, tahan dulu, jangan kemana-mana teman-teman. Kita masih di program Triple C dan kita masih punya 3 berita menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Triple C, cerdik cari cuan. Hai teman-teman, kita masih di Triple C, cerdik cari cuan, dan saya masih bersama Mas Ahmad Fahmi, dan kita masih membahas 5 berita pasar modal yang sedang update ya. Kalau tadi kita sudah bahas IDX 20, terus sudah bahas emiten yang mau bagi dividen, bonus saham. Aku masih punya satu lagi Mas Fahmi gitu ya. Jadi ada emiten yang ini juga lagi hit, ya, sektornya lagi hit, karena biasanya sektor ini selalu memberikan dividen besar, yaitu sektor batubara. Sektor batubara itu kan terkenal dividen yieldnya itu besar. Kalau kita baca-baca penjelasannya Pak Lokenghong itu kan dia sangat menyukai kan emiten batubara ini. Emiten batubara karena memang dividen yieldnya itu rata-rata besar, rata-rata bisa di atas 10%. Dan itu adoro berapa itu waktu itu, gitu kan ya. Oke, nah sekarang emiten yang mau aku ceritakan adalah emiten batubara Grup Sinarmas atau GEMS bagikan dividen jumbo. Diambil dari emitennews.com, emiten batubara di bawah naungan Grup Sinarmas PT Golden Energy Mines Tbk atau kode sahamnya GEMS kembali mencuri perhatian pasar dengan keputusan korporasi yang cukup agresif. Melalui rapat umum pemegang saham, perseroan mengesahkan pembagian dividen final sebesar 110 juta US dollar atau setara dengan 1,81 triliun untuk tahun buku 2024. Nah, jadi GEM ini gede juga ya? Iya, Pak. Tapi GEMS ini 1,8 triliun. Betul. Nah, jadi dividen per sahamnya diperkirakan 309,15 per lembar saham. Ya, ini cukup angka yang besar ini, Pak.
untuk satu saham batu bara. Yang mungkin kalau hari ini dia harganya berapa sih? Per hari ini harganya 9.550. 9.550. Saat Berarti dividen yield-nya sekitar dibagi 5 ya mungkin ya. Ya, 5%. 5% dari 5% ini. ya. Betul. Nah, ini kalau menurut Mas Fahmi gimana? Ya, orang kan mengatakan ini pertambangan kan cyclical ya. betul. Dan sekarang itu kita ada perang dagang, ada perang beneran gitu kan. India Pakistan kan perang beneran dan salah satu konsumen batu bara kita kan India kan sebenarnya. Selain China, India gitu kan, yang besar-besar itu kan salah satunya itu ya. Ya, itu mungkin tadi balik lagi ini mungkin salah satu biar teman-teman ini tahu juga bahwa emiten batu bara ini nggak cuma ITMG. Nggak cuma Adaro, PTBA, mungkin PPIA dan sebagainya. Sinarmas, karena selama ini Sinarmas itu mungkin lebih identik dengan sawit sama perumahan ya kali ya. Betul. Kalau kita ngomong Sinarmas, sawit kan, image-nya itu sawit. Tapi untuk di sekarang ini karena adanya perang ini ya Pak ya, mungkin buat teman-teman untuk jangka panjang masih bisa terjagakan untuk teman-teman mau investasi di GEMS ini, karena pertumbuhan dari laba yang kita baca bersama-sama di sini juga menghasilkan cukup baik begitu. Oh, labanya meningkat ya? Masih meningkat Pak. Dan mungkin GEMS juga memikirkan pasarnya selain India. Jadi mungkin teman-teman bisa juga cari ini di GEMS juga beberapa kali selain India juga mereka mengirimkan itu Pak ke Brazil juga sempat ada juga. Jadi ada pasar-pasar baru yang dibidik ya. Apalagi kalau misalnya Indonesia kan baru saja masuk menjadi anggota BRICS ya. Ya, betul. Brasil, Rusia, India, China gitu kan gitu. Ya. Kayaknya itu bisa menjadi pasar baru selain mungkin pasar-pasar lama yang sudah terbidik ya, misalnya kayak Tiongkok maupun India ya. Gitu. Itu untuk mengurangi resiko perang dagang, perang juga antar tarif dan juga yang memang perang beneran ya. Ya tentu saja kan takut ya ngirim batu bara tiba-tiba kapalnya dibom kan ya rugi pasti ya. Itu udah jadi cuan gitu ya. Oke. Jadi kelihatannya memang sektor batu bara masih menjanjikan ya. Masih Pak. Untuk tahun 2025 ya kita lihat ya. Masih. Kita lihat itu misalnya kayak Adaro walaupun sekarang sudah melepas lininya jadi ADI, tapi kalau kita lihat juga ADI-nya juga masih naik bagus. Alam trinya juga bagus juga gitu ya. Jadi kayaknya memang masih bagus. Terus ini Adaro Group ini semua naik ini Pak, dari mulai ada MR-nya. Karena ada buyback itu ya. Ya, mungkin dari buyback itu sehingga dengan angka yang fenomenal ini. Investor merasa kepercayaannya bangkit ya. Iya, betul. Pemegang pengendalinya aja beli dalam jumlah besar gitu. Kenapa kita nggak ikut beli kan gitu ya. Oke, aku masih punya berita satu lagi, nomor 4 Mas Fahmi. Ini tadi kita ngomong-ngomong masalah buyback. Jadi kan memang bursa waktu ada perang dagang kemarin, perang tarif, kan kemudian bursa itu melonggarkan aturan buyback. Dari semula itu harus RUPS, sekarang itu tanpa RUPS. Nah, ini aku punya berita juga dari Emiten News. Bertahap buyback Prodia atau PRDA sedot dana 20,14 miliar rupiah. Jadi Prodia atau PRDA telah menggelontorkan dana sebesar 20,14 miliar. Dana tersebut baru sekitar 10% dari total dana buyback sebesar 200 miliar. Anggaran sebesar itu telah sukses untuk melakukan buyback sebanyak 8.100.300 helai alias 8 juta lembar. Buyback dilakukan dengan harga pelaksanaan di kisaran 2.500 sampai 2.526 per lembar saham. Periode buyback telah dijalankan antara tanggal 8 sampai 16 Mei 2025. Nah, jadi ini salah satu emiten ya, jadi di bidang kesehatan. Jadi Prodia itu kan salah satu lab kesehatan terkemuka ya. Nah, dia juga sudah melakukan buyback walaupun baru 10% ya. Dia sebenarnya rencananya adalah 200 miliar, ini baru 20 miliar sekian untuk 8. Karena mungkin ini ya Pak ya, Prodia ini kan
baru aja kemarin ini melakukan penyebaran dividennya. Dividen untuk buku tahun 2024 ini di tanggal 9 Mei ini terakhir. Dia baru bagi dividen. Betul. Ini mungkin buyback ini juga menjadi strategi dalam perusahaan untuk menjaga kepercayaan. Biasanya karena orang-orang setelah dividen itu tercatatkan, ya itu jual, banyak selling, Pak. Jadi perusahaan jual, kan, gitu ya. Harapannya ini dividennya cair, harapannya teman-teman itu reinvesting dividen. Betul. Ya, gitu loh. Ya, untuk menjaga dari dividen yang teman-teman investor dapat bisa melakukan reinvesting dividen dengan membeli Prodia ini yang sama ya. Harapannya gitu ya. Oke. Kayaknya memang kalau sektor kesehatan masih tetap tumbuh ya. Sebetulnya sektor kesehatan itu hampir tidak kenal musim ya sebetulnya ya. Walaupun musim yang baik-baik saja juga emiten kesehatan sangat dibutuhkan ya saat ini ya. Artinya pemeriksaan kesehatan itu kan tidak menunggu sakit ya. Juga pemerintah punya program cek kesehatan gratis ya, itu mungkin bisa kerjasama dengan Oke Mas, kita akan jeda dulu. Jangan kemana-mana teman-teman, masih di Triple C, cerdik cari cuan. Hai teman-teman, kita masih di Triple C, cerdik cari cuan, dan program ini masih didukung oleh Javanat, camilan sehat yang low kolesterol. Selain itu kita juga masih didukung oleh produk-produk dari kopi Sam Huget gitu ya. Tadi kita itu sudah bahas IDX 20. Sudah bahas 2 emiten yang mau bagi dividen. Betul, BIF dan James. Terus kita juga sudah bahas emiten yang buyback gitu ya. Betul, Prodia tadi ya. Dan kita nanti masih ada satu lagi nih, saham yang sepekan lalu diburu oleh investor gitu ya. Booming ini Pak. Ya. Jadi sebelum kita baca, kita minum dulu. Gitu ya. Siap, Pak. Kita minum dulu supaya ini yang aku itu taro katanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini coklat ini ya. Good. Oke. Jadi produk dari Sam Huget ini bisa diperoleh di outletnya dan juga ada di media sosialnya ya, di Instagramnya ada. Di Instagramnya ada. Oke, kita kembali sekarang, kita bahas berita yang kelima, yaitu kita mau bahas salah satu saham sejuta umat, yaitu saham BRI. Ya. Jadi ini aku ambil dari bisnis.com. Saham BRI paling diburu investor asing, net buy tembus 2 triliun dalam sepekan. Dilansir dari bisnis.com, minat investor asing terhadap saham sektor perbankan tanah air terpantau dari periode 12 hingga 16 Mei 2025 dengan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau kode sahamnya BBRI menjadi saham dengan net foreign buy tertinggi selama periode tersebut. Berdasarkan data perdagangan RTI, investor asing tercatat memborong saham BRI dengan net pembelian bersih senilai 2 triliun rupiah. Angka ini jauh melampaui saham-saham perbankan lain, bahkan saham-saham di kategori LQ45. Nah, ini kan juga kayaknya memang setelah Lebaran banyak yang membahas ini ya. Ya, betul. Satu, karena waktu itu ada trading halt dan dia juga turun. Sangat mirip ya. Di BRI ini turunnya cukup dalam. Padahal waktu itu dia juga bagi dividen kan. Betul. Habis Lebaran itu kalau nggak salah dia bagi dividen itu. Habis Lebaran bagi dividen ya April. Bener kan? Betul, April, habis Lebaran kan. Jadi dia bagi dividen, tapi ada sentimen dari luar yang begitu dahsyat turun. Betul. Sehingga orang itu kemudian kan sayang ya, emiten bagus, kok harganya turun harusnya orang kan serok gitu ya.
Nah, kelihatannya ini investor asing menangkap itu kali ya. Betul. Jadi sekarang mereka mulai melakukan pembelian hingga 2 triliun dalam sepekan. Iya, ini Itu melebihi dari saham-saham LQ45 lain dan betul, ini perbankan lain ya. paling pemimpin ini Pak. Paling banyak ya? Ya, paling banyak untuk sekarang ini. Dalam sepekan memang BRI untuk dari Net for Rate May-nya sendiri. Karena apalagi ini dipimpin oleh sekuritas dengan kode broker KZ ya, mungkin teman-teman ini sampai dalam sepekan ini hanya sudah menghabiskan 1,1 triliun Pak dalam Satu sepekan. sekuritas saja ya? Iya, satu sekuritas. Belum yang lain ya? Belum yang lain. Luar biasa itu. Betul. Ini tapi kalau kamu melihatnya sektor perbankan itu bagus nggak sih? Untuk tahun ini ya, tahun ini ya, karena kan Bank Dunia pun kemarin sudah merilis bahwa kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita itu di bawah 5 kan, di bawah 5 kan. Betul. Sudah merilis itu dan kita juga melihat memang sampai bulan kelima ini ya kelesuan itu terasa gitu. Ya. Nah, sebetulnya kalau menurut kamu itu impact ke perbankan gimana? Mungkin kalau dari saya pribadi ini perbankan hal yang menarik untuk dibahas ya. Memang dari sentimen-sentimen luar ini sangat sensitif perbankan ini daripada emiten-emiten yang lainnya. Terlebih juga dengan tarif kemarin, tarif dagang dan khususnya perang juga ini perbankan menjadi salah satu alternatif ya, alternatif dari pasar asing untuk masuk di perbankan. Mungkin untuk jangka panjang sendiri emiten perbankan ini masih sangat menjanjikan Bapak daripada emiten retail ataupun lain sebagainya, karena dari apa yang sudah dilakukan perbankan ini khususnya bank-bank jumbo yang kita kenal kayak BCA, kemudian BMRI, walaupun mungkin kebijakan-kebijakan negara dengan adanya pemerintahan yang baru ini banyak menghapus hutang ya, menghapus hutang sebagai itu ya mungkin mengurangi NPL ya, berkurang. NPL yang berkurang, dan itu sebetulnya kan untuk perbankan sendiri bagus. Kalau NPL-nya semakin kecil ya, semakin kecil itu semakin bagus. Betul. Itu mungkin kalau dari segi laba. Artinya dalam jangka panjang itu sebetulnya emiten perbankan masih bagus ya untuk dikoleksi ya. Kalau teman-teman ingin berinvestasi di situ ya. Betul. Salah satu pilihannya adalah sektor perbankan. Kayaknya di Indonesia itu sektor yang nggak ada matinya gitu. Artinya kalau misalnya walaupun krisis tidak krisis, orang kan akan tetap berhubungan dengan perbankan. Finansial ya. Dan kalau misalnya terjadi pemulihan ekonomi, biasanya sektor perbankan itu paling cepat. Betul. Paling cepat naik. Ya. Paling cepat naik gitu ya. Ini saya serentak ini Pak. BMRI, BCA, BRI ini kemarin setelah trading halt ini serentak. Big banks baik yang himbara maupun yang swasta kelihatannya naik semua ya. Betul. Saya lihat BCA juga naik ya. Iya. Hampir kemarin sempat hampir sekitar di 8 ribuan, sekarang sudah naik lagi menjadi 9 ribuan. Sudah hampir sudah 9 kalau tidak salah ya. BCA itu sudah naik ke 9 dan banyak analis merekomendasikan target price-nya balik ke angka 11.000 kalau tidak salah gitu ya. Kalau hari ini berapa sih? Hari ini di angka 9.500. Nah, itu sudah 9.500. Kita lihat BRI juga naik, BCA juga naik. BRI juga kelihatannya juga semuanya sudah kembali ya. Iya, betul. Jadi ini untuk bagi teman-teman investor, tapi jangan lupa ya, ini bukan rekomendasi jual atau beli saham. Ya. Kita hanya menyampaikan sektor perbankan masih menjadi sektor yang menarik bagi teman-teman jika ingin investasi. Tapi jangan lupa tetap teman-teman melakukan riset ya, lebih mendalam dan juga kenali profil resiko Anda. Betul. Karena ini juga penting ya, jangan sampai beli tapi tidak mengenal profil resikonya sendiri gitu masing-masing. Kan akhirnya bisa jadi boncos ataupun apalah gitu ya. Perlu di manajemen itu risikonya masing-masing. Ya, jadi jangan lupa teman-teman investor tetap melakukan manajemen risiko sendiri gitu. Nah, Mas Fahmi, kalau aku tanya dari berita nomor 1 sampai 5, menurutmu yang menarik yang mana? Preferensi pribadi. Menurut saya sebagai seorang investor dan juga sebagai melihat dari sisi perusahaan strateginya, untuk saat ini mungkin Prodia, Pak. Prodia ya? Ya, karena Prodia ini kita melihat sebagai sisi dari investor, mereka perusahaan dengan strategi yang mungkin
cukup bagus daripada perusahaan yang lain. Karena bagaimana dia menjaga kepercayaannya setelah tadi dividen dibagikan, karena biasanya itu dividen dibagikan langsung turun anjlok harganya karena banyak yang selling kayak gitu. Tapi ini Prodia sangat lihai menjaga harganya dan kepercayaan masyarakat untuk tetap membeli Prodia. Dan terus emang secara labanya kita lihat juga bersama di sini juga masih bagus untuk laba yang didapatkan gitu. Dan dari kuartal 2, 3, 4 dari tahun 2004 kemarin itu juga meningkat di sini. Dan di Q1 sekarang juga lebih tinggi daripada Q4 2024. Ini mungkin juga sangat-sangat baik dari segi kesehatan perusahaan itu sendiri. Ya. Jadi kita bisa masuk di situ kalau mungkin. Ya. Terima kasih. Jadi bebas aja sih mau suka berita yang mana. Ya. Tapi ya memang bagus juga ya. Kalau kita lihat kinerjanya Prodia dan mungkin teman-teman investor yang ingin masuk bisa menjadi salah satu pilihan ya. Betul. Produknya juga kredibel ya. Kalau kita lihat dekat dengan kita Pak itu Pak. Biasanya kan banyak orang cek kesehatan ya. Satunya bisa dilakukan di Prodia. Di Malang sendiri pun sudah ada itu ya. Di Malang ada kantornya dan labnya gitu. Baik teman-teman semua, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama di program Triple C Cerdik Cari Cuan. Nah, terima kasih untuk Javanat dan juga untuk Kopi Sam Huget. Ya. Saksikan terus program Triple C setiap hari Minggu di YouTube UBTV Brawijaya. Jangan lupa like, komen, dan share agar program ini semakin bagus. Mas Fahmi, terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan mungkin kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih sudah hadir pada episode kali ini. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap saksikan Triple C dan sampai jumpa. Cerdik Cari Cuan.